Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumari Cingkeru, NIM 2003015001111, kelas PJKRC. Akan presentasikan PowerPoint dengan judul pengertian belajar gerak. Apakah yang dimaksud pembelajaran gerak? Belajar atau pembelajaran adalah salah satu topik paling penting dalam perbincangan para psikolog, karena merupakan sebuah konsep yang sulit untuk didefinisikan. The American Heritage Dictionary mendefinisikan belajar sebagai penambah pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan melalui pengalaman atau penyelidikan. Hergenhan dan Olson 1993 juga mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman yang tidak dapat dikaitkan dengan keadaan sementara dari tubuh. Pembelajaran gerak merujuk pada upaya perubahan perilaku yang berhubungan dengan gerak. Gerak di sini tentunya berhubungan dengan keterampilan yang dalam arti luas bermaksud mengembangkan penguasaan seseorang terhadap keterampilan gerak. Smith 1991 memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hal ini. Menurutnya, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Secara umum, definisi yang diajukan Smith di atas mengundang 3 aspek penting, yaitu sebagai berikut. 1. Belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. 2. Belajar tidak langsung teramati. 3. Perubahan yang terjadi relatif melekat. B. Mengukur hasil pembelajaran gerak. 1. Turun naiknya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, misalnya dalam 1 bulan. Jika dipetakan dalam bentuk grafik, hasilnya akan menunjukkan garis menanjak. Jika yang dikumpulkan adalah nilai keberhasilan anak dalam melakukan tugasnya, bila yang dicatat jumlah kesalahan anak, maka garis yang terbentuk akan menurun. Di masa-masa awal latihan, kemajuan yang diperoleh biasanya berlangsung pesat, tetapi di masa-masa berikutnya, kemajuan hanya bergerak secara bertahap. Ini merupakan gejala umum dalam setiap proses latihan, sehingga dijadikan sebuah hukum latihan, yaitu kemajuan akan berlangsung cepat di masa-masa awal latihan dan akan berlangsung lambat pada masa-masa berikutnya. 2. Beberapa hasil belajar yang teramati. Pembelajaran dapat berlangsung pada semua tahap sistem syaraf pusat, tetapi hanya di beberapa tahapan sistem pembelajaran dapat teramati secara nyata. Contohnya adalah A. Meningkatnya penggunaan proses otomatis dalam menganalisis pola-pola stimulasi yang menunjukkan aktivitas dari objek internal. B. Meningkatkan pemilihan dan parameterisasi dari gerakan. Dan C. Pengembangan program gerak yang lebih efektif dan proses perangkat efektor di dalam spinal cord. Jika melihat perubahan-perubahan dalam penampilan yang teramati, dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan telah terjadi pada satu atau lebih tahapan tersebut, dan demikian juga dalam kemampuan atau keterampilan penampilannya. Sejumlah karakteristik teramati berubah ketika anak mempelajari tugas-tugas gerak, diantaranya dalam hal berikut ini. Pengetahuan konsep. 1. Karakteristik dari perilaku yang terampil adalah pemahaman akan peraturan strategi dan poin-poin penting tentang olahraganya. Kedua, kontrol dan koordinasi. Ketiga, otot yang digunakan. 4. Efisiensi gerakan. 5. Perhatian. 6. Mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. C. Sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui betapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, dan pengaruh yang bersifat sementara. Dapat disimpulkan bahwa perubahan keterampilan anak merupakan ukuran pembelajaran dari pengaruh latihan yang bersifat menetap, sedangkan perubahan keterampilan yang sifatnya sementara tidak usah dijadikan ukuran.
walaupun perubahan itu memang dirancang secara sengaja oleh guru. A. Pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikut. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. B. Pengaruh latihan yang bersifat sementara. Di samping menghasilkan perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Karena itu pengaruh disebut pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa positif, bisa juga negatif. Positifnya bahwa pengaruh itu meningkatkan tingkat penampilan, sedangkan negatifnya yaitu menurunkan penampilan. Pengaruh yang bersifat sementara. Pengaruh positif. Cara guru dalam memberikan instruksi dan dorongan akan meningkatkan penampilan secara sementara. Ini disebabkan adanya pengaruh yang memotivasi dan memberikan tenaga tambahan yang timbul dari cara guru berbicara. Ketika guru memberikan dorongan, informasi tentang kemajuan ditangkap anak sebagai rangsangan tambahan. Pengaruh negatifnya yaitu kondisi latihan bisa menyebabkan anak mengalami perubahan penampilan yang bisa negatif, sehingga prestasi menjadi menurun. Kesalahan adalah salah satu contohnya. Ketika anak merasa lelah, tingkat penampilannya pasti akan menurun. Karena itu, pemberian istirahat di antara kegiatan latihan akan menghindari kelelahan yang mengganggu. C. Memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Memisahkan perubahan yang terjadi pada diri anak untuk keperluan pengukuran kemajuan dikaitkan dengan beberapa hal. 1. Waktu pengukuran. 2. Aspek yang diukur. D. Penghasilan hasil belajar. Gagasan penting dalam proses pembelajaran adalah pengalihan atau transfer hasil belajar. Ini merupakan persoalan klasik bukan hanya dalam pembelajaran motorik saja, tetapi juga dalam pembelajaran bidang studi lain. Pengalihan merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Ini mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa perubahan menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus bisa digunakan pada saat diperlukan. Dengan demikian, dalam suasana pembelajaran gerak, aspek pengalihan menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran itu. Selanjutnya, merancang latihan untuk pengalihan. Suasana dan pengorganisasian latihan yang dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan pengalihan belajar merupakan faktor penting. Yang pertama adalah menciptakan kondisi latihan semirip mungkin dengan kondisi yang akan dihadapi. Pengalihan juga dapat terbantu dengan memodifikasi keterampilan menjadi lebih mudah untuk dilatih. Misalnya, keterampilan yang panjang seperti lompat jauh dapat dipotong-potong menjadi bagian. Terdapat 2 cara dapat ditempuh yang merancang latihan untuk pengalihan, yaitu pengalihan dekat dan pengalihan jauh. Adapun pengalihan dekat, yaitu salah satu aspek penting dalam proses latihan, adalah sejauh mana latihan itu beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai. Latihan yang demikian umumnya dinamakan pengalihan dekat. Latihan diarahkan sedemikian rupa supaya mirip dengan suasana pertandingan yang sebenarnya. Selanjutnya, pengalihan jauh. Jika guru atau pelatih mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud meningkatkan kemampuan yang khusus, ini disebut pengalihan jauh. Sebagai contoh, pendidikan jasmani yang mengajarkan sebagai macam pola gerak dominan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbagai macam permainan. Dari definisi tersebut, Smith mengatakan bahwa pembelajaran gerak sebenarnya bukan hanya untuk pada adanya perbaikan dalam hal penampilan gerak, tetapi lebih dari itu. Dalamnya terkandung makna bahwa proses pembelajaran menunjuk pada adanya penambahan dalam hal kemampuan yang dapat menunjang terjadinya penampilan yang terampil. Di lain pihak, definisi di atas menunjukkan pada pentingnya latihan atau pengalaman yang merupakan faktor yang penting bagi terakuinya perubahan keterampilan dimaksud sebagai hasil belajar. Tujuan akhir pembelajaran gerak. Jika tujuan pembelajaran gerak harus berakhir dengan adanya suatu produk tertentu, maka produk itu pastilah penguasaan keterampilan. Keterampilan dari seseorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan derajat keberhasilan tinggi, untuk bisa sampai pada tujuan tersebut diperlukan suatu pengetahuan yang mendasar. Bagaimana keterampilan bisa dihasilkan serta faktor-faktor apa saja yang mengambil peran dalam penguasaan keterampilan.
Hal pertama berhubungan dengan bagaimana suatu gerak bisa berlangsung, sedangkan bagian kedua berhubungan dengan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi bagi tercapainya suatu keterampilan. Penampilan terampil. Penampilan yang terampil dengan demikian menjadi tujuan akhir dari semua proses pembelajaran gerak. Dan suatu pembelajaran dalam keterampilan cabang olahraga tertentu hingga pembelajaran keterampilan mengetik atau menulis, semuanya akan berakhir pada tujuan dasarnya, yaitu penguasaan penampilan yang terampil. Pada dasarnya seluruh tugas dalam kehidupan manusia sehari-hari perlu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai keterampilan yang dikembangkan melalui berbagai latihan dan pengalaman. Terdapat 5 variabel yang menunjukkan ciri penampilan yang terampil, yaitu smoothness. 1. Smoothness, 2. Automaticity, 3. Mental effort, 4. Stress, 5. Point of view. Rangkuman, pengalaman belajar dapat terwujud dalam berbagai bentuk, dan guru harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pembelajaran. 2 konsep yang berguna bagi guru adalah penetapan tujuan dan pengalihan pembelajaran. Kemudian di dalam latihan juga guru harus mampu memanfaatkan pengaruh latihan yang sifatnya menetap dan sementara untuk yang bersifat sementara. Pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan juga negatif. Perkembangan hasil belajar gerak bisa diukur dengan berbagai cara, di antaranya dengan melihat perkembangan penguasaan gerak, sehingga makin lama semakin mengecil jumlah kesalahannya. Sedangkan di sisi lain, hasil belajar juga terlihat dari skor yang diperoleh. Meskipun demikian, kemajuan belajar anak pun dapat dilihat dari indikator yang tidak terlalu bersifat kuantitatif, misalnya dari penguasaan konsep, peningkatan kontrol dan koordinasi, efisiensi gerakan, kemampuan mendeteksi kesalahan, serta meningkatnya kemampuan perhatiannya. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.